Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya Gius Melo. Jadi seperti yang kalian lihat bahwa saya sekarang berada di tengah-tengah hutan di banyak pepohonan. Jadi seperti yang direncanakan oleh saya pada hari ini bahwa saya akan melakukan penelusuran yang lebih lanjut atau mencari tahu kira-kira bagaimana sih cara pembuatan minuman keras miras khas Flores yang namanya moke. Jadi seperti apa kelanjutan videonya, saksikan terus. Oke teman-teman, jadi setelah melakukan perjalanan sekitar 2 km jauhnya, saya sekarang seperti yang kalian lihat, saya sudah berada di sekitar pondok. Dan pondok ini adalah pondok tempat pembuatan moke dari para petani moke. Jadi seperti yang kalian lihat, pondok ini sangat sederhana sekali. Dan ini membuat saya teringat akan masa kecil saya di tempat ini. Dan teman-teman, sebelum kita ke proses selanjutnya, jadi moke ini dibuat di sebuah pondok di hutan yang sangat jauh di pendalaman hutan, karena untuk menemukan pohon enau untuk menghasilkan moke atau minuman keras khas Flores ini, pohonnya di dekat hutan. Jadi sangat sulit untuk buat di sekitar daerah perkampungan atau di dekat rumah, karena kemungkinan air nira yang dihasilkan dari pohon enau untuk membuat moke itu sangat jauh untuk dipikul. Jadi untuk lebih sederhananya mereka membuat pondok tempat pembuatan moke di hutan agar lebih dekat. Namun teman-teman, seperti yang kalian lihat, sekarang saya sendiri karena bapak yang membuat mokenya sedang tidak berada di tempat, dan kemungkinan bapak ini sedang pergi ke pohon enau untuk mengambil air nira yang digunakan untuk membuat moke. Dan bagaimana kelanjutannya, saksikan terus videonya. Dan kali ini saya akan ikut bapak tersebut ke tempat. So teman-teman, jadi saya sudah melakukan perjalanan kurang lebih 200 meter, dan kalau tidak salah di sekitar sini bapak biasa mengambil air nira untuk dimasak menjadi moke. Ini dia teman-teman,
Saya sudah sampai di tempat tujuan saya. Ini merupakan Jergen yang dimiliki oleh Bapak dan biasa digunakan untuk menuang air nira yang digunakan untuk memasak moke. Dan teman-teman, ternyata bapaknya sementara di atas. Teman-teman bisa lihat, ini merupakan pohon enau yang biasa digunakan untuk mengambil airnya dalam proses pembuatan moke. Jadi teman-teman, pohonnya sangat tinggi, sekitar beberapa meter ke atas, dan menurut adat setempat perlu teman-teman ketahui, jika para pembuat moke sedang berada di atas pohon moke, kita tidak boleh ribut ataupun memanggilnya, kecuali mereka terlebih dahulu yang memanggil kita. Jadi teman-teman, walaupun menemukan mereka atau melihat mereka sedang berada di atas pohon moke, kita tidak boleh menegur dahulu, tetapi mereka lah yang harus dahulu menegur kita, karena menurut adat istiadat setempat itu haram. Jadi teman-teman, sambil teman-teman bisa lihat, kalau dari kamera kita tidak bisa melihat bapaknya di atas karena sangat tinggi dan terlindung oleh daun pohon enau. Jadi saya di sini tidak bisa memanggil bapak yang sementara di atas, teman-teman, karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Namun kita bersabar saja dan menunggu. So teman-teman, jadi ini bapaknya sudah turun dari pohon enau. Dan di jergen tersebut merupakan pohon, dan di jergen tersebut merupakan air nira yang digunakan untuk memasak moke. Teman-teman, jadi setelah diturunkan dari pohon enau, air nira tadi berwarna putih, dan Bapak sengaja menuangkannya ke jergen karena jergen ini akan digunakan lagi untuk menuang air nira dari pohon enau yang berikutnya. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa pohon enau di sekitar sini bukan hanya satu, dan air yang dihasilkan dari pohon enau ini bukan hanya sedikit. Jadi butuh sekali banyak penampungan yang digunakan. Jadi setelah menuang dari pohon yang satunya, ternyata masih banyak pohon enau atau pohon moke yang menampung air nira untuk pembuatan moke. Jadi sekarang saya akan ikut Bapak ke pohon enau yang satunya untuk menuang air enau atau air nira dari pohon enau yang sudah ditampung selama 1 malam. So teman-teman, kita ikut saja. Oh nani? Harus skobe nih. Pokok bermain di pokok satu pokok. Nama orang kau yang bel, nama di pokok berapa kali?
Teman-teman, seperti yang teman-teman lihat, ini merupakan pohon enau yang kedua, dan dapat kita lihat Bapak sedang memanjat ke atas untuk mengambil air nira yang sudah ditampung selama semalam. Dan teman-teman bisa lihat pohon enau ini sangat tinggi. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa pohon enau yang digunakan untuk pengambilan air nira yang akan dimasak menjadi moke ini membutuhkan waktu yang sangat lambat. Jadi mulai dari proses pertumbuhan pohon enaunya sejak kecil hingga berumur dewasa seperti ini. Setelah dituangkan ke dalam jergen, beberapa lama Bapak sudah turun, dan teman-teman bisa lihat perlu kehati-hatian dalam memanjat pohon enau ini. Dan tangga yang digunakan untuk menaiki pohon enau ini ternyata dibuat dari bambu. Jadi teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa air nira yang dituangkan ini penampungannya sekitar 12 jam, artinya dalam semalam ditampung di dalam sebuah bambu yang dikaitkan dengan pohon nira. Jadi teman-teman bisa lihat Jadi teman-teman, setelah ini kita akan kembali ke pondok pembuatan moke untuk memasak moke. Setelah melakukan perjalanan beberapa menit, jadi teman-teman bisa lihat sekarang saya dan Bapak sudah kembali berada di pondok, dan air nira yang dihasilkan dari pohon enau tadi sudah dituangkan ke dalam penampungan ember bak. Teman-teman bisa perhatikan. Obat apa baru? Obat apa? Gayo apa jerge mo gazo ko. Oh baka na kan una na. Apa? Na ubak ka randa mo bai. Kayak apa nah? Kula. Naza kazun kazulan. So teman-teman, jadi ini air nira dari pohon enau yang sudah dipikul dari bawah dari pohon enau tadi. Jadi ini adalah air nira yang belum dimasak sebelum menghasilkan moke.
Dan ternyata untuk menambah khasiat atau rasa pahitnya di dalam air nira ini, Bapak sengaja menempatkan obat, dan obat ini asli dan alami, ditemukan di pendalaman hutan tempat pembuatan moke ini. Jadi setelah didiamkan dan direndamkan, selanjutnya air nira ini akan dimasak, diproses pemasakan untuk diubah menjadi moke. Oke teman-teman, jadi setelah beberapa menit air nira direndam di dalam wadah yang berisikan obat untuk mengubah khasiatnya, maka air nira sudah siap dimasak di atas tungku pengapian untuk melanjutkan proses berikutnya. Dan perlu diketahui oleh teman-teman bahwa air nira yang dimasak ini memiliki ukuran dan takaran sesuai dengan wadah di atas tungku tersebut, yakni 3 jerigen air nira yang dimasak akan menghasilkan moke sebanyak 1 jerigen setelah proses pemasakan atau penyulingan. Dan perlu diketahui oleh teman-teman juga bahwa proses penyulingan air nira ini melalui beberapa tahap dari pengapian hingga menjadi moke. Dan air nira yang dimasak di dalam sebuah wadah, yakni belek yang sudah dirancang khusus, dimasak di atas sebuah tungku pengapian yang dirancang sedemikian rupa sebagaimana mestinya. Seperti yang teman-teman bisa lihat, tungku ini dibuat dari susunan-susunan batu yang membentuk seperti sebuah gua kecil yang di bawahnya terdapat satu lubang dan berfungsi untuk menempatkan kayu dari satu arah. Hal ini dimaksudkan agar suhu tetap normal dan tidak berlawanan arah, melainkan melalui satu arah saja. Dan perlu diketahui oleh teman-teman juga, batu yang disusun ini bukanlah sembarangan batu, melainkan batu yang sudah dipilih dan dipilah dengan baik oleh bapak para pembuat moke. Dan menurut adat dan budaya setempat serta penyampaian bapak bahwa untuk membuat tungku pemasakan moke ini, terlebih dahulu pada saat pertama kali dilakukan sebuah ritual yang dinamakan patika. Patika merupakan sebuah adat istiadat turun-temurun yang dilepaskan kepada para pembuat moke, yakni memberi makan kepada para nenek moyang melalui batu tungku pembuatan moke ini. Patika dilakukan dengan cara membunuh seekor ayam dan kemudian melumuri darah ayam yang dibunuh di atas batu pengapian untuk pemasakan moke ini. Patika ini diartikan sebagai sebuah hal, sebuah adat, sebuah budaya atau kepercayaan, yakni memberi makan kepada nenek moyang. Hal ini dimaksudkan juga agar pada saat proses pembuatan moke tidak terjadi sebuah istilah, yakni sagesa. Sagesa adalah sebuah istilah dan kepercayaan para pembuat moke, yakni sebuah kegagalan atau kesialan yang menimpa para pembuat moke pada proses pemasakan moke, sehingga perlu dilakukan patika agar tidak terjadi kesialan. Hal ini dipercayai oleh masyarakat setempat dan para pembuat moke bahwa perlu dilakukan patika agar pada saat proses pembuatan dan pemasakan moke ini tidak terjadi sagesa yang menyebabkan bapak dan para pembuat moke lainnya mengalami kegagalan dan kesialan yang mereka tidak inginkan.
Setelah tunggu pengapian, seperti yang teman-teman lihat bahwa pada proses penyulingan ini api yang digunakan pun begitu normal dan tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu besar. Hal ini dimaksudkan agar rasa dan kualitas moke yang akan dimasak nanti tidak terganggu. Dan sebelum tahap terakhir dari penyulingan, maka moke akan dimasak beberapa menit. Setelah itu, jika sudah panas dan busanya dikeluarkan dari bibirnya, maka barulah ditutup bambu yang berfungsi untuk penyulingan. So, seperti yang kita lihat, Bapak sedang menunggu agar busa dari bibir belek tersebut keluar. Dan setelah beberapa menit, belek moke sudah mengeluarkan busa. Hal ini dilakukan berfungsi untuk membersihkan air nira tadi dari kotoran-kotoran agar pada saat proses penyulingan tidak mengganggu atau tidak mengotori air moke yang dihasilkan nanti. Jadi busa ini sengaja dididihkan dan dikeluarkan terlebih dahulu sebelum bambu penyulingan dikaitkan dengan belek atau wadah pemasakan moke. So, teman-teman, setelah pembersihan maka moke sudah siap untuk ke tahap selanjutnya, yaitu proses penyulingan. Proses penyulingan ini seperti yang teman-teman lihat bahwa moke yang dididihkan di atas tungku pengapian akan mengalami penguapan melalui bambu yang sudah dirancang membentuk siku. Dan kita dapat melihatnya, kedua bambu ini membentuk sebuah sudut siku, dan bambu yang kecil ini berfungsi untuk mengeluarkan hasil penyulingan yang kemudian diasumsikan atau dapat kita ketahui bahwa hasil dari penyulingan tersebut adalah air nira yang sudah diubah menjadi moke yang sudah siap diminum. Artinya ini merupakan tahap terakhir dari proses pembuatan moke, yakni air nira sudah berubah menjadi moke yang warnanya bisa dikatakan seperti air murni. Teman-teman bisa lihat, ini adalah air moke yang keluar dari proses penyulingan air nira tadi. Jadi warnanya seperti air bersih dan ditampung di sebuah wadah yang dibuat dari bambu. So, teman-teman, inilah hasil akhir dari proses pembuatan moke di tahap penyulingan, dan cukup sampai di sini. Moke sudah siap dikonsumsi dan diminum, dan bisa digunakan seperlunya.